Akhirnya UNESCO secara resmi menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi resmi ditetapkan sebagai bahasa ke-10 menjadi bahasa di UNESCO. Ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2023 tepatnya di Paris, Prancis pada saat sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO. Karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia saat ini banyak sekali dituturkan di dunia, tepatnya di 52 negara dan lebih dari 275 juta orang menuturkan bahasa tersebut. Mers, mulai saat ini bahasa Indonesia resmi jadi bahasa di konferensi UNESCO loh. Wow banget kan? Selama ini bahasa yang resmi digunakan di konferensi UNESCO itu cuma ada 10, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Hindi, bahasa Italia, dan Portugis. Nah, dengan ini bahasa kita resmi jadi bahasa ke-10 yang akan digunakan di konferensi UNESCO. Dengan diresmikannya bahasa Indonesia ini tentunya bakal berdampak positif banget nih. Salah satunya bakal meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia. Terus juga sebagai usaha global untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa. Selain itu juga bagian dari komitmen negara kita dalam pengembangan budaya di tingkat internasional. Nah, usulan pemerintah biar bahasa Indonesia bisa digunakan di konferensi UNESCO ini juga salah satu implementasi dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 loh. Makin bangga ya sama bahasa kita. Nah, bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga udah mendunia karena udah masuk dalam kurikulum pendidikan di 52 negara. Jadi sekarang kurang lebih ada 150 ribu penutur asing yang udah aktif berbahasa Indonesia. Kira-kira kedepannya bisa nggak ya bahasa Indonesia ini bakal jadi bahasa internasional? Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Kabar terbaru nih guys, sah bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi konferensi UNESCO. Jadi kabar baik ini baru aja dirilis 20 November 2023, tepatnya Senin kemarin, dalam konferensi sidang ya yang diadakan di Paris, Italia kemarin. Jadi sah bahasa Indonesia ini bakal dijadikan bahasa resmi konferensi UNESCO. Jadi nggak sabar nih sidang UNESCO nanti bakalan pakai bahasa Indonesia. Satu lagi kebanggaan jadi bangsa Indonesia, mantap.
negara apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya, soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Terus sama Good News from Indonesia, Detik dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia dengan jumlah 199 juta orang. Wah, global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya, Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Jadi Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu gimana? Nilai bahasa Indonesianya remet gak?